Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi. Kembali bersama kakak Hans Christian. Senang banget kakak bisa menyapa adik-adik semua dalam Renungan Kidi hari ini. Apa kabar semua? Sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan yang paling penting tetap semangat. Nah, dalam Renungan hari ini Selasa 30 September 2025, judulnya adalah lupa deh. Apa ya kira-kira yang lupa? Nah, renungan hari ini didasarkan pada kitab Hakim-Hakim 8 ayat 33 sampai 35. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh bersama melalui renungan Kidi. Tuhan, hari ini kami mau merenungkan kembali firman Tuhan. Ajar kami agar kami bisa mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Bekerjalah atas kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di sekolah saat jam istirahat, Bandi dan Bimo bermain kejar-kejaran di halaman sekolah. Tiba-tiba Bandi jatuh dia. Aduh, sakit, dia teriak. Didi segera menolong Bandi. Namun, apa yang terjadi ketika masuk kelas? Bandi malah menjahili Didi. Wah, nakal Bandi ini ya. Bandi melempari Didi dengan kertas. Bandi, kamu iseng banget sih. Kamu udah lupa ya kalau sudah aku tolong saat jatuh tadi, kata Didi. Nah, jadi marah tuh si Didinya. Adik-adik, Bandi lupa akan kebaikan Didi di kisah tadi ya. Tapi ternyata nggak cuma Bandi yang pernah lupa. Ada orang Israel juga yang pernah lupa, pernah ditolong. Kisah itu tercatat dalam Hakim-Hakim 8 ayat 33 sampai 35. Yuk, kita baca sama-sama ya. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat pada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala hal baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Nah, adik-adik, melalui Gideon, Tuhan telah menolong orang Israel dari penindasan orang Midian. Namun sayangnya, sesudah Tuhan menolong orang Israel, justru orang Israel kembali melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka kembali menyembah ilah. Mereka juga tidak menunjukkan kasih setia kepada keluarga Gideon yang sudah menolong mereka. Padahal nih ya, Gideon telah menolong orang Israel sedemikian rupa. Baik ya, Pak Gideon ini. Adik-adik, jika kita menerima pertolongan dari Tuhan atau sesama, kita tidak boleh melupakan perbuatan baik itu. Ingat nih, kita harus membalas hal yang baik dengan betul, dengan kebaikan.
bukan dengan perbuatan yang jahat. Misalnya nih, kita dikasih orang permen. Kalau kesempatan berikutnya kita punya makanan atau punya minuman, kita lihat orang lain nggak punya permen atau nggak punya makanan, kita bagi. Nggak salah kan? Atau kita lihat teman kita mau ngerjain tugas di sekolah, pensilnya patah terus. Kita punya rautan, kita tolongin juga teman kita. Siapa tahu suatu hari kemudian kita juga menerima kebaikan itu. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Lebih enak loh menerima hal yang baik ketimbang menerima hal yang tidak baik. Lebih enak kita memiliki banyak teman daripada kita dijahili sama teman. Itu tadi kisah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari kisah Gideon dan bangsa Israel. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang tahu berbuat baik kepada sesama kami. Kami mau belajar untuk dapat melakukan hal baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Teman kami, kakak kami atau adik kami, kepada orang tua kami, agar kami juga menerima hal yang baik, Bapa. Tapi terlebih dari itu, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senang menaburkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ajar kami, Bapa, agar kami bisa berbuat seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain supaya makin banyak yang nonton renungan Kidi. Terima kasih ya. Tuhan memberkati.